Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Aikia. Kali ini Aikia mau jelasin cara belajar gitar. Belajar gitar itu, untuk yang mau belajar gitar harus belajar senam jari dulu. Jadi ada beberapa tekniknya cara belajar. Kalau di zaman sekolah dulu, sekolah musik itu biasanya diajarin pertama itu kenal tempo, tahu baca nada, teori dulu ya, baru senam jari, baru megang chord. Nah, mudah-mudahan dengan video yang sesingkat ini dan seadanya dengan menggunakan handphone ini kita bisa berbagi ya. Untuk melakukan belajar gitar itu, pertama apa gunanya teknik itu sebagai penunjang kita untuk memainkan sebuah lagu ya. Tanpa teknik semua terasa biasa gitu. Nah, kalau untuk teknik itu beraneka ragam ya. Untuk dari awal dasarnya itu ya fingering dulu. Karena apa gunanya fingering itu untuk agar senam jari ya, agar jari kita itu fleksibel dan lebih lincah. Yang kedua, untuk mengenal fret, grip atau letak ya. Setelah kalian sudah letak nih, urutannya kan ada tuh kan, dari ujung sampai sini ada gitu. Baru kalian belajar chord. Ini chord D, chord G gitu. Kalau untuk kalian tahu lokasi chord itu G, terus ini C, kalian mudah ya, banyak aplikasi pendukung, banyak tutorial pendukung untuk belajar chord. Tapi untuk tahu itu dan biar cepat bisanya itu, kalian harus perlu cara yang efektif. Karena dengan cara yang efektif kita dapat menghabiskan waktu dan yang kita lakukan itu membuat kita berkembang. Contohnya gini, ini C. Misalkan kalian belajar lagu yang kalian suka ya, dua chord aja. Urutannya seperti ini. Kalian belajar fingering 10 menit ya, terus udah 10 menit kerasa kan, baru kalian lokasi chord banyak ya kan, kalian bisa lihat tuh. Baru setelah sudah hafal semuanya, dan pasti kalian ketika kalian fingering lebih awal atau didahulukan fingering 10 menit baru belajar chord, baru kalian mau belajar lagunya. Nah, itu tahapan-tahapan untuk belajar agar kemampuan kalian berkembang. Seperti itu. Karena untuk memainkan alat musik itu kita perlu upaya untuk memainkannya biar kita memainkan enak dan juga dinikmati yang pendengar juga enak. Ya, memainkan musik itu pertama kalian fingering untuk mengenal dan membuat lincah jari tangan kiri dan tangan kanan. Kalau untuk soal genjrengan itu ya, untuk belajar chord pertama digenjreng aja. Dan kenapa setiap kita sekolah musik itu diajarin tempo 4/4, 3/4, karena untuk di situ kita belajar genjrengan juga di situ. 4, 2, 3, 4. Itu hanya untuk belajar sebelum memainkan sebuah lagu. Untuk memainkan lagu, ketika kalian sudah hafal chordnya, kalian belajar mixing ya, lagu yang kalian suka di setel dan kalian mainkan gitu. Nah, terus di situ masalahnya ketika sudah di posisi momen seperti itu, masalahnya cuman beda chord ya. Biasanya chord asli dan chord yang di embase itu agak berbeda gitu. Cuma kalau di Google itu kita bisa cari, oh ini chord aslinya apa gitu kan, nanti keluar
baru kalian ikutin. Nah di situ kalian ikutin temponya, sebisa kalian sepas mungkin, usahakan sepas mungkin. Nah, dengan begitu kalian dapat memainkannya dan menyanyinya. Kalau kalian sudah hafal dan terbiasa kan, jadi nggak usah pakai mixing lagi. Itu pola-polanya. Pertama belajar chord, pertama senam jari, belajar chord, sudah hafal baru belajar mixing untuk ngulik lagu orang. Dengan begitu, dengan cara latihan yang bertahap seperti itu, kemampuan kalian akan berkembang seperti itu ya. Sebenarnya main gitar itu cuma perlu teknik. Ketika kita memainkan lagu orang itu, dengan kita bisa ngikutin teknik dari lagu aslinya, itu bagus. Atau mungkin kalian punya inspirasi dengan cara memainkannya dengan cara kalian gitu kan, dengan pengetahuan teknik dan pola-pola gitar itu yang lebih jauh lagi, itu dapat membantu perkembangan kalian bermain gitar, juga musik-musik yang lainnya. Kalian bisa lihat tablaturnya untuk banyak lick ya, juga banyak tutorial belajar gitar ya untuk jadi gitaris gitu. Banyak sekali, misalkan arpeggio atau lick banyak G, misalkan seperti itu banyak ya. Tapi kalau untuk chord ya biasanya gitu-gitu aja kan. Kalian harus belajar pertama 2 seperti itu. Dengan begitu kalian cepat mudah memahaminya. Kalau hafal ya kalian hafal, tapi bisa juga lupa gitu kan. Tapi kalau dengan 2 baru 1 gitu, 2 tambah lagi gitu kan. Dengan begitu kita ikutin urutannya, itu kita lebih cepat hafal, dan di situ kita belajar psikologis juga tuh kan, dengan mudah gitu kan. Terbiasa ketika sudah di pikiran blok itu, baru masuk ke dalam alam bawah sadar tuh. Jadi kita hafal, terbiasa. Nah ya, gitar itu seperti matematika atau fisika ya, getaran, frekuensi, juga matematika. Jadi maksudnya seperti ini, misalkan ini alur A, ketika kalian tahu urutannya, setelah A apa, B, urutannya sama ya, mayor ya. Terus lagi habis B, C, sama, urutannya sama, cuma agak ditarik aja ya ke dia, mungkin ke fret yang lebih tinggi nadanya. Nah, seperti itu, cuman main skala doang. Makanya kalau kita kembali ke kayak belajar di sekolah musik itu, ada skala mode itu, skala mode. Jadi kalian diajarin berbagai maksudnya skala itu skala-skala yang bisa dimainin, kayak banyak, ada blues, ada pentatonik, itu yang umumnya ya. Ada ya kromatik yang tadi yang seperti itu. Nah, itu juga tangan. Kalau untuk jadi gitaris yang sudah biasa ya, sudah cukup ya pengetahuannya, itu memainkannya yang sulitnya itu ketika ganti senar. Terus kita ya, untuk main satu senar itu lebih mudah ketimbang kita main 2 senar seperti ini misalkan. Seperti itu ya. Jadi cara main clapper tangan kanan juga terbiasa dari kalian fingering itu. Umumnya sepakat tuh di internasional itu cara memainkan tuh turun naik gitu. Kalau kalian lihat di membaca itu
up down gitu, down up gitu. Ketika untuk main arpeggio itu tangan kalian harus agak miring nih megang clappernya, jadi gitu misalkan ya. Itu teknik-teknik tangan kanan untuk kelincahan tangan kanan dan tangan kiri ya, untuk yang pakai clapper ya. Kalau untuk main klasik itu jarinya kan begini nih, jari tangan kanan seperti ya. Kalian bisa belajarnya sambil hafal kunci, ngapalin kunci, kalian petik yang kalian pencet ini, kalian petik ya. Cara petikannya itu seperti ini. Senar 1 6, senar 1, senar 5, senar 2, seperti itu ya. Itu kalian bisa terbiasa metik ya. Atau ada juga yang seperti ini. Jadi ininya main seperti tadi ya. Gitu. Jadi tangan kanan dan tangan kiri itu harus sinkron. Nah, setiap latihan tangan kanan mau pakai clapper atau mau yang menjadi freestyle gitu, seperti itu. Misalkan ya mau belajar freestyle seperti itu ya, kalian harus membiasakan latihan fingering dahulu. Jadi dan setiap kalian latihan, kalian sudah hafal ya kan, sudah terbiasa gitu dengan posisinya. Jadi tambah speednya untuk menunjang perkembangan kemampuan kalian. Seperti ini misalkan biasa gini ya, kalau Sung Hajung gini ya. Gitu itu ya. Misalnya seperti itu. Kalian harus sinkron, hafal posisi yang kalian mau petik. Itu untuk yang main fingering, fingerstyle. Biasanya dia menggunakan kuku. Kalau kita main klasik itu kuku wajib punya tuh. Tapi kan ada bantuan biasanya, ada clapper jempol ya. Oke. Jadi sama. Jadi cari cara latihan yang mendukung perkembangan kemampuan kalian. Seperti itu, yaitu sisihkan waktu untuk fingering, lalu untuk belajar chord. Itu ya. Lalu kalian mixing, dengerin lagu, setelah lagu kalian ikutin chordnya. Chordnya kan bisa dengan mudah ya kita dapat di mana-mana. Ya mungkin mudah-mudahan dengan begitu perkembangan kemampuan kalian tuh lebih cepat gitu. Dan itu pola-pola untuk belajar gitar yang insya Allah membuat kemampuan kalian berkembang, yaitu dengan cara ya itu tadi poinnya, fingering, paling chord, baru mixing, baru kalian memainkan lagu. Oke. Apapun yang kita lakukan dan ingin kita bisa itu perlu upaya. Jadi sisihkan waktunya untuk belajar gitar, untuk belajar keyboard, atau mungkin belajar main sepeda mungkin. Oke, mudah-mudahan apalagi ya, kalau mungkin ada yang kurang tolong komen aja di komen ya, dan jangan lupa subscribe
dan like. Dan kalau memang bermanfaat silahkan di share ke teman-temannya atau yang mau belajar gitar lah. Jadi yang mau belajar gitar terus baru kenal kunci ya seperti itu. Dan kalau untuk belajar alur itu urutannya tuh gampang, kalian bisa lihat, bisa dapat dari aplikasi tuner. Itu ada urutan C gitu kan, urutan dasar, urutan G itu apa gitu kan. Kalau untuk bass itu agak lebih jauh lagi untuk kalian-kalian yang sudah lancar main chord, lancar mainin lagu gitu kan, coverin lagu. Nah, baru dan ingin memperjauh lebih jauh pengetahuannya, baru kita belajar ke situ tentang urutan urutan ya, seperti polanya ya. Jadi mayor itu urutannya apa, dan misalkan G mayornya apa, minornya apa, mayor G minornya apa, seperti itu. Itu untuk teman-teman yang sudah ingin mempelajari lebih jauh kayak gitu. Tapi kalau untuk ingin menghibur diri, pengen main gitar, pengen mainin lagu yang kalian suka ya, belajar chordnya kayak gimana ya, kalian harus tahu steman. Kalau steman itu gampang ya, steman, fingering, dan belajar kunci gitu. Nah, baru kalian mixing ya. Dengan begitu mudah-mudahan kemampuan kalian berkembang. Oke, sekian dari Ayah Kia. Di subscribe, like, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.